Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menjurnal perusahaan PT Adijaya. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui dulu bagaimana sih perusahaan PT Adijaya itu kebijakannya, lalu bagaimana sih usahanya dia seperti apa. Di sini, kamu harus baca dulu ini. Pertama kali yang harus kamu lakukan adalah membaca ini. Pertama, PT Adijaya itu bergerak di bidang usaha dalam perdagangan. Di mana kalau perdagangan itu berarti dia membeli barang dagangan tanpa merubah bentuk lalu dijual kembali. Di sini dia beli barang dagangannya secara kredit. Berarti selalu secara kredit dari beberapa distributor. Kemudian menjualnya secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan para pelanggan lainnya. PT Adijaya itu memiliki sistem berpasangan. Sistem berpasangannya dengan dasar aktual basis, lalu dia juga periodenya menjadi 12 periode bulanan dari Januari sampai Desember. Setiap akhir bulan disusun neraca saldo, jadi neraca saldonya akan ada per bulan. Menggunakan special journal dan general journal. Special journal berarti jurnal khusus, seperti biasa akan ada jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan, lalu ada petty cash-nya juga. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Pembelian di sini akan disertai dengan PPN income, di mana kalau ada pembelian berarti barangnya juga akan masuk barang dagangan, maka PPN-nya dalam bentuk income, besarnya 10% dari nilai pembelian. Begitupun dengan retur, retur juga akan diperhitungkan juga PPN income-nya. Termin pembayaran di sini N/30, artinya pembayaran akan dilakukan paling akhir itu harus 30 hari setelah tanggal faktur. Pengeluaran kas di sini kita perhatikan, pengeluaran kas itu 4 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Sementara kalau untuk kurang dari 4 juta akan menggunakan dana kas kecil. Dana kas kecil yang kita gunakan adalah sistem fluctuation, yaitu dana tidak tetap. Berarti kita harus pakai yang namanya jurnal petty cash. Penerimaan kas. Penerimaan kas ini adalah ketika kita menerima, langsung disetorkan ke bank. Bank kita adalah Bank Danamon di sini, kantor cabang Muhammad Hatta Bandung. Sesegera mungkin pada hari yang sama dan sedapat mungkin tidak menyimpan dana dalam jumlah yang besar di dalam barang kas. Penilaian persediaan di sini ada perpetual. Berarti perpetual itu kita pakai yang namanya kartu persediaan atau inventory card. Kita menggunakannya FIFO, first in, first out, atau nama lainnya MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Penyusutannya juga ada dengan metode garis lurus, lalu laporan arus kasnya menggunakan metode langsung. Di sini untuk nama-nama akunnya, kalian mungkin sudah akan terbiasa ya, karena sudah berkali-kali kalian menghafal di Mayop juga, di Accurate juga kamu menghafal nama-nama akun dalam bahasa Inggris. Di kelas 2 juga sudah Ibu pernah berikan. Nah, di sini ada PT Adijaya Trial Balance atau neraca saldonya. Karena dia tadi per bulan, berarti ini adalah neraca saldo per 30 November. Transaksi yang sekarang adalah transaksi di bulan Desember. Di sini ada semuanya ya, dari akun 1 sampai akun 6. Sini. Tadi daftar customer-nya, di sini ada daftar customer, lalu ada supplier. Di sini kalau customer-nya, customer itu berarti customer adalah pelanggan-pelanggan kita. Kodenya adalah C semua. Dan ini berbentuk toko-toko. Sedangkan supplier kita di sini adalah berbentuk perusahaan PT dan CV. Kodenya juga S. Jadi langsung bisa dibedakan ya. Kalau supplier itu kodenya S, kalau
Customer itu adalah pelanggan kita, kodenya itu C. Di sini juga ada daftar saldo piutang bulan November tersebut. Jadi masih ada catatan bahwa Toko Diana, kita masih punya piutang terhadap Toko Diana, Toko Indah, Toko Pesona, dan Toko Mulia sebesar yang berikut ini. Begitupun dengan saldo utang dagangnya. Saldo utang dagang di sini kita punya hutang masih kepada PT ESA, CV Tirta, dan PT Penamas. Persediaan barang dagang, artinya kita punya persediaan barang dagangnya yaitu 50, kodenya 501 LED dan 601 LCD. Masing-masing jumlahnya adalah 40 dan 25, sehingga kita punya di sini 600 juta. Di sini kalau kita lihat ya, persediaan barang dagang 600 juta, saldo utang dagang 568.700.000, lalu saldo piutangnya juga 839.300.000. Nilai ini akan sama dengan yang tercantum di neraca saldo. Coba kita lihat neraca saldonya ya. Di sini ada pertama merchandise inventory 600 juta, lalu ada account receivable-nya ya, piutang 839.300 dan utang. Utang berarti payable, akunnya nomor 2, account payable 568.700. Ya, mungkin untuk informasi perusahaannya sampai di sini ya. Nanti yang untuk pertemuan video selanjutnya Ibu akan mulai langsung ke transaksi. Kita mungkin per 5 transaksi dulu karena waktunya cuma ini videonya bisanya waktunya 10 menit.